بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirris sarifi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebagai rahmat yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan satu malam di malam bulan Ramadan yang kita mengenalnya dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan penghargaan, pahala kemuliaan, seolah-olah dia sudah beribadah tidak terputus selama 1000 bulan lamanya atau lebih dari 80 tahun. Saudaraku, kita memahami bahwa usia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan tidak jauh dari usia beliau, dan usia beliau adalah kurang lebih 63 tahun, sehingga usia umatnya yang ada pada saat ini jika tidak jauh dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan berada 60 tahun lebih atau bahkan kurang dari 60 tahun. Jika Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang dalam ibadahnya sama seperti beribadah 80 tahun lamanya, bahkan lebih, maka pahala kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada kita lebih dari usia keberadaan kita di dunia ini. Ini adalah rahmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Seandainya 10 tahun saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kehidupan kita, maka pahala kemuliaan yang Allah berikan kepada ibadah yang kita lakukan akan menyamai seperti umat-umat terdahulu, mungkin yang usianya mencapai 800 tahun lebih lamanya, dan merupakan doa kerisauan Rasulullah kepada Allah, bagaimana supaya dengan usia yang sebentar umat Rasulullah memiliki nilai ibadah di hadapan Allah sama seperti umat-umat terdahulu yang usianya mencapai lebih daripada 1000 tahun lamanya. Saudara-saudara yang saya muliakan, lebih daripada itu, Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji bahwa apabila seseorang beribadah dengan keimanan tulus kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu, maka
Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Dan pahami ini saudaraku, ibadah yang kita lakukan dalam satu malam dijadikan alasan oleh Allah untuk Allah mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan selama 1 tahun atau bahkan lebih daripada itu. Saudaraku, sambutlah rahmat ini. Jangan sampai rahmat ini berlalu begitu saja. Berjuanglah di 10 malam yang terakhir dan pastikan bahwa pada malam kemuliaan ini kita sedang berdiri di hadapan Allah, memuliakan, menyambut rahmat Allah dengan ibadah-ibadah yang sederhana, dan lakukan ibadah itu dengan keimanan dan tulus hanya untuk Allah saja dan tidak selain Allah. Saudaraku, Allah banyak menyampaikan kemuliaan, rahmat yang ada di 10 malam yang terakhir. Rasulullah juga begitu, menyampaikan kepada kita tentang rahmat kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Dan kekasih-kekasih Allah, sahabat-sahabat Rasulullah terdahulu juga memberikan contoh kepada kita, menyambut rahmat dan kemuliaan yang Allah persiapkan di malam Lailatul Qadar. Seluruh kekasih-kekasih Allah melakukan itu. Pahami saudaraku, apakah kita akan mengabaikannya? Apakah kita akan menyombongkan diri kepada Allah dengan tidak menyambut 1 malam saja dalam 360 malam dalam 1 tahun itu? Kalau kita 10 malam saja tidak mampu memperjuangkan kalimat-kalimat Allah, rahmat kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, apakah kita sanggup di malam selain itu? Kalau 10 malam saja kita tidak mampu berjuang, lalu kapan lagi kita akan berjuang? Apakah kita akan menyerahkan kehidupan kita ini kepada kehendak hawa nafsu kita? Saudaraku, ini hanya 10 malam saja. Jangan saudara ambil yang ganjil saja atau yang genap saja. Hanya 10 malam. Perjuangkan, jangan sampai dalam bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, atau dalam urusan yang lebih besar jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Rasulullah bersabda, malaikat Jibril datang kepada beliau, diutus oleh Allah, dan menyampaikan kepada beliau, Rasulullah, apabila datang kepada seseorang bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan pengampunan di bulan itu, maka tempatnya adalah neraka dan Allah enggan memperhatikan dirinya. Dan Rasulullah setuju terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai perintah dari Allah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, ini adalah sesuatu yang sederhana. Dalam 1 tahun kita hanya perlu memperhatikan 10 malam saja. Berjuanglah dalam malam-malam ini dengan ibadah, dengan sholat, zikir, sebanyak yang mampu kita lakukan. Lakukan setiap ibadah itu dengan hikmat, dengan etika tertinggi yang kita miliki. Jangan tergesa-gesa dalam ibadah, karena tergesa-gesa itu adalah hawa nafsu, dan Allah tidak akan menerima ibadah yang dasarnya adalah hawa nafsu. Ibadah yang akan sampai kepada Allah hanya ibadah yang dilakukan dengan jiwa, dengan ketulusan dan ketaatan kepada Allah. Maka pastikan ibadah yang kita lakukan di 10 malam yang terakhir adalah ibadah yang baik. Jika bisa, lakukan dengan banyak ibadah pada tingkatan yang tertinggi. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa dengan ibadah yang banyak, lakukan ibadah semampu yang kita bisa lakukan. Tapi lakukanlah ibadah itu dengan ibadah
sesempurna mungkin yang sanggup kita lakukan. Belajarlah saudaraku bagaimana beribadah dengan baik itu. Sama seperti halnya dalam urusan dunia. Bukankah dalam urusan dunia kita terus belajar dan kita tidak pernah berhenti belajar? Sempurna disempurnakan lagi, disempurnakan lagi, disempurnakan lagi. Padahal kita tahu bahwa Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah permainan. Kalau dalam permainan saja kita bersungguh-sungguh, bagaimana kita dengan tujuan dari hidup kita, keberadaan kita di dunia ini? Jangan sampai permainan dijadikan sebagai tujuan dan tujuan hidup dijadikan sebagai permainan. Pahamilah saudaraku bahwa tujuan hidup kita itu adalah ibadah, dan ada dua ibadah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini, dan kita sudah berjanji kepada Allah untuk ini, bahwa hidup kita di dunia ini yang pertama adalah tujuan penyembahan, dan yang kedua adalah tujuan penciptaan, yaitu wujudnya kemuliaan-kemuliaan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudaraku, pada akhirnya semoga Allah memberikan rahmat kepada kita dengan kekuatan dan kesabaran dalam melakukan ibadah-ibadah sederhana di penutup bulan Ramadan ini, di 10 malam yang terakhir ini, untuk memastikan bahwa tidak berlalu bulan Ramadan ini kecuali seluruh rahmat kemuliaan yang ada di dalamnya Allah anugerahkan seluruhnya kepada kehidupan kita, istri kita, dan juga kepada seluruh anak cucu keturunan kita. Dan Allah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan ini dengan kebersihan hati, kesucian jiwa. Bahkan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, kita bisa keluar dari bulan Ramadan tahun ini dengan fitrah kemuliaan, seolah-olah kita baru dilahirkan lagi dari rahim seorang ibu. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.